Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Kita membutuhkan karunia-Nya, Allah selalu memberikannya, maka kita harus selalu bersyukur. Nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama bagi seorang untuk masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim." Dalam riwayat lain disebutkan, tidak akan masuk surga terkecuali jiwa yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan dan klaim saja. Setidaknya seseorang harus memiliki 3 sifat. Yang pertama ada al-yakin, yaitu percaya dan mantap akan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, dan agama Islam. 3 hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di alam barzakh nanti. Di antara sekian banyak masalah, hanya 3 ini saja yang akan ditanya oleh malaikat di alam barzakh. Hadirin rahimakumullah, kedudukan al-yakin sendiri sangat tinggi di sisi Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin bab manjilatul yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 4-5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang berbunyi, "Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan di akhirat. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Quran Surat Al-Baqarah ayat 4-5. Sangat jelas dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan. Tanpa itu, seorang muslim bisa goyah. Banyak kisah menjadi pelajaran dalam hal tersebut. Seseorang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau. Namun ia kemudian goyah oleh kuda peliharaannya di Mekah. Ia kemudian menyalahkan jalan hijrahnya. Ini yang disebut musibah pada masa itu. Hadirin rahimakumullah, yakin menurut ulama Abu Bakar Al-Wara ada 3 tingkatan, yaitu al-yakin al-akbar, yaitu meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan risalah yang beliau bawa mencakup informasi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW terkait perkara yang sudah berlalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Ini kita harus memantapkan dalam diri kita. Yang kedua ada al-yakin ad-dalalah, yakni yakin dan percaya kepada setiap bukti dan dalil yang membenarkannya berita-berita tersebut. Yakin terhadap Al-Quran, terhadap hadis, dan setiap mukjizat Rasulullah SAW. Yang ketiga ada yakin al-musyahadah. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi, yaitu
hanya tingkatan para wali Allah dari kalangan para sahabat dan ahli ibadah yang mencapai level ini. Al-musyahadah adalah tingkatan keyakinan terhadap hal yang gaib atau tidak tampak. Namun seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Keyakinan yang sempurna, keyakinan para sahabat pernah diungkapkan oleh Amir bin Abdul Qais bahwa seandainya surga dan neraka itu ditampakkan, mereka tidak akan bertambah keyakinannya, karena keyakinan mereka sudah sempurna tanpa perlu bukti yang kasat mata. Hadirin rahimakumullah, kedua sifat at-taslim yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya dan kepada agamanya. Dengan Allah berfirman, yang artinya tidak patut bagi seorang mukmin, bagi seorang baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara kemudian mereka memiliki pilihan yang lainnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Itu bukan sifat mukmin sejati ketika Allah dan Rasulnya memilih warna putih seorang muslim. Yang sejati tidak ada pilihan warna yang lain. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah dan tunduk patuh pada aturannya. Selaras dengan hal ini, Allah berfirman yang artinya, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikanmu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Hadirin rahimakumullah, sifat muslim yang ketiga yaitu ada at-tadiyah atau rela berkorban, yakni rela berkorban di jalan Allah. Karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta dan cinta itu menuntut pengorbanannya. Tidak ada iman kecuali didasari cinta dan tidak kecuali dia harus ada pengorbanan. Imannya Nabi Nuh, cintanya Nabi Nuh menjadikan Nabi Nuh mampu mewafatkan jiwa dan raganya, mewafatkan nafas dan umurnya selama 950 tahun di jalan Allah. Dalam surat Allah mengabarkan ungkapan Nabi Nuh, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Quran Surat An-Nuh ayat 5. Di situ Nuh berdakwah selama itu dan tidak ada yang menyambut, tetapi ia tidak bosan. Inilah sifat mukmin yang sempurna. Hadirin rahimakumullah, sekian dakwah yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.